Aksi joget anggota DPR saat sidang tahunan MPR beberapa waktu lalu memicu sorotan tajam publik. Peristiwa itu kian menuai kontroversi karena bertepatan dengan kabar kenaikan tunjangan para wakil rakyat di tengah kondisi ekonomi rakyat yang makin terhimpit. Tidak sedikit masyarakat yang melontarkan kritik pedas menilai para legislator seolah buta terhadap penderitaan rakyat kecil. Di tengah gelombang protes itu, Eko Patrio yang kini duduk di Komisi 6 DPR ikut menjadi sorotan. Ia sempat mengunggah konten parodi joget Son Horeg di akun media sosial pribadinya lengkap dengan gaya seperti DJ. Sayangnya, unggahan itu justru memicu gelombang kecaman. Banyak netizen yang budiman menilai Eko Patrio tidak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat yang tengah berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang terang-terangan menyebut tidak ikhlas jika pajak mereka mengalir untuk menggaji anggota DPR yang dianggap gemar berjoget di atas penderitaan rakyat. Komentar bernada peringatan pun membanjiri akun Eko Patrio, mulai dari seruan agar ia mengingat derita rakyat hingga tudingan aksi itu sebagai bentuk pelecehan terhadap masyarakat. Setelah cibiran tidak terbendung, Eko Patrio akhirnya menutup kolom komentar pada unggahannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mau tanya, ini joget sambil menggunakan musik Son Horeg, apakah ini bentuk ekspresi atau ini bentuk ejekan atau penantangan terhadap rakyat? Dalam hal ini netizen, karena memang netizen sedang menyorot anggota DPR yang sedang berjoget ria di tengah kesulitan ekonomi masyarakat mayoritas Indonesia. Bagaimana menurut kalian guys? Eko Patrio, emang hobinya ngelucu, udah mendarah daging. Ditegur masyarakat karena joget-joget di gedung DPR, malah nantangin balik. Upload video lagi nge-DJ, captionnya biar jogetnya lebih keren lagi katanya. Bener-bener hobi banget ngelucu. Emang makin kesini para pejabat kita tuh udah pada nggak tahu diri. Mending kerja kalian tuh benerin biar lebih keren, bukan malah jogetnya yang mau dibikin tambah keren. Kalau emang nggak bisa mewakili rakyat termasuk dukanya, mendingan gak usah jadi wakil rakyat. Mending balik ngelawak lagi aja di TV. Jangan malah ngelawak di gedung DPR. Lagian sorry to say, nggak lucu. Saya mengenal Anda sebagai pelawak, dan mungkin seantero negeri ini taunya Anda sebagai pelawak, dan Anda terpilih menjadi anggota DPR. Mungkin nama besar Anda sebagai pelawak, Mas Eko. Dan ketika rakyat mengkritik dan viral video Anda berjoget-joget di gedung DPR, lalu Anda memposting video seperti ini, seakan-akan Anda itu menantang rakyat yang memilih Anda, yang menggaji Anda, dan mempercayai Anda untuk duduk di tempat yang terhormat sebagai DPR RI. Ya benar-benar lucu, tapi nggak lucu kalau menurut saya. Jadi bagi saya, jabatan sebagai anggota dewan itu adalah amanah. Ketika rakyat mengkritik, sebaiknya dijawab dengan baik, tidak memposting video seperti ini. Saya nggak tahu niat Anda apa, itu yang tahu Anda sendiri. Tapi menurut saya, Anda memang diacungkan jempol. Eko Patrio rame dihujat imbas asik joget saat pengumuman gaji DPR naik 3 juta per hari. Sebagaimana diketahui, kalau Eko Patrio ini adalah anggota DPR. Dirinya setelah selesai sidang tahunan MPR, ini malah memutar musik Son Horeg. Padahal masyarakat banyak yang protes terhadap kenaikan anggota DPR yang naik 3 juta per hari. Ini menjadi suatu kontradiksi. Kedua, sebagaimana disampaikan oleh Batsul Masail di Jawa Timur, menyatakan bahwa Son Horeg haram, jelas banget. Tapi orang ini sebagai anggota DPR malah memutarnya dan dijogetin bersama dengan anggota DPR lainnya. Empatinya mana terhadap para ulama? Kalau menurutku ini hal yang sangat-sangat tidak pantas. Lu sadar gak sih kalau anggota dewan itu dari kalangan artis semua cuma cari batu loncatan karena dia udah gak ada kerjaan di dunia entertain. Ya, dia tuh manfaatin popularitas dianya supaya dapat suara banyak karena dia udah dikenal banyak orang. Kalau menurut gue pribadi, ya mau dari kalangan artis ataupun bukan, ini semuanya udah nggak masuk akal karena mereka itu buat duduk di situ, buat kerja di situ, udah keluar uang banyak dan mereka pastinya cari uang buat balikin modal kampanye mereka, ya kan? Harusnya secara logis, ya pemimpin itu
yang milih mereka nih buat jadi wakil rakyat, bukan kampanye dengan modal uang yang akhirnya bisa duduk di situ. Ya jadi nggak aneh kalau isinya tuh orang-orang bego, orang-orang blow on, orang-orang rakus yang karena dia tuh cuma modal uang, bukan modal otak, bukan latar belakang berpendidikan atau orang-orang yang emang punya kapasitas di bidangnya masing-masing. Kalaupun ada, mungkin cuma sebagian kecilnya aja. Terusan aja orang berbondong-bondong pengen jadi anggota DPR. Ternyata tunjangannya tuh nggak main-main, bisa mencapai 100 juta per bulan. Kita lihat dulu, ini sumbernya dari BBC Indonesia. Untuk gaji pokoknya sendiri cuma di 4.200.000. Sementara untuk tunjangannya itu sekitar di 100 jutaan, dan kalau di total-total itu mencapai 104.051.000 dalam 1 bulan. Bikin terkejut nih, ternyata anggota DPR itu dapat tunjangan rumah juga sebesar 50 juta dalam 1 bulan. Lucunya, kok masih ada aja yang bilang kalau 50 juta itu nggak cukup dipakai ngekos di Jakarta. Emang ngekos di hotel mana, Pak? Bintang 5. Daripada uang 100 juta dipakai buat tunjangan 1 orang doang, mendingan dipakai bikin rumah buat warga Indonesia yang nggak punya rumah sampai sekarang. Atau mungkin bisa dipakai buat nambahin subsidi beli beras, karena sampai sekarang kita mau beli beras aja susah, sekalinya ada berasnya harganya mahal. Kita aja yang capek kerja dari pagi sampai malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mana ada tuh nyampe 100 juta sebulan, Pak. Dulu cita-cita kita pengen jadi dokter atau pengen jadi polisi, sekarang ganti aja deh jadi anggota DPR biar bisa dapat gaji 100 juta sebulan, iya nggak sih? Guys, info dong cara jadi DPR. Sumpah gue pengen banget jadi DPR. Lu bayangin aja nih ya, gajinya per bulan itu 100 juta. Belum lu dapet tunjangan ini itu, banyak gitu kan. Udah gitu nih, kerjanya tuh enak banget, simple. Lu tinggal masuk ke dalam ruangan ya, udah gitu ruangan ber-AC gitu kan. Udah, lu kalau misalkan ada meeting di situ lu OOTD-an aja, dandan yang cakep. Biar nanti kalau misalkan in frame gitu ya, dijepret sama kamera wartawan, seenggaknya lu cakep, kelihatan berwibawa. Udah enak banget, Cok. Belum lagi kalau misalkan OTW ke kantor nih ya, mau macet-macetan di Jakarta nggak masalah. Yang penting naik mobil mewah. Udah gitu ada ASEAN. Udah nggak ada bau Stella jeruk. Yang penting di dalam mobil mewah. Itu pun mobil dikasih, nggak beli sendiri loh. Aduh, enak banget. Sumpah gue pengen baca di DPR. Info dong guys, info ini mah. Aduh. Terus enaknya lagi nih ya, kalau misalkan gue sampai kena hukum ya di sini nih, aduh itu enak banget. Gue kayak gampang banget keluar gitu kan. Jadi hukumannya itu ringan, enak buat gue kerja itu. Aduh, bikin salah ya udah ya kan, ini kan yang bikin undang-undang gue. Ntar gue ciptain aja undang-undang buat menguntungkan diri gue sendiri. Udah. Jadi buat yang tahu kira-kira gue nih harus effort keluar duit berapa buat bisa jadi DPR, tolong lu info ya, tulis di kolom komentar. Nggak apa-apa nominal besar, gue pasti usahakan untuk bisa menyanggupi. Toh nanti kalau misalkan gue udah jadi DPR, enak, gue bisa balik modal. Wah, ngeri. Guys, baru-baru ini nih lagi ramai ya di media sosial, masih membahas 50 juta. Ini netizen rame lagi nih ya, bereaksi lagi setelah sebelumnya melihat ya berita-berita tentang kenaikan gaji yang sudah dibantah kalau itu adalah tunjangan rumah ya yang 50 juta. Nah, ini netizen ramai lagi teman-teman dengan munculnya video dari Nafa Urbah ya. Ini dukung gaji DPR naik 50 juta karena tak dapat rumah dinas, tinggal di Bintaro macet bilangnya. Jadi teman-teman, kalau dijumlahkan semua, maka seorang anggota DPR dapat membawa pulang uang setidaknya sebesar 54.051.903 rupiah per bulan. Di luar tunjangan rumah ya yang lagi ramai diperbincangkan, yang 50 juta ini ya, di luar tunjangan rumah. Jadi kalau ditotalkan ya memang lebih dari 100 juta ya, kalau ditotalkan dengan tunjangan dan juga gaji pokok ini. Sebenarnya apa kerja kalian? Tuh di tag tuh ya. Tunjukkan ke kami rakyat yang menggajimu bahwa kalian memang berhak mendapatkan itu. Tunjukkan suara rakyat. Nah, itu tadi ya yang saya bilang. Apakah di DPR ini ada semacam KPI yang bisa dinilai ya sebelum tunjangan itu diterima sama mereka? Apakah ada? Nah, kalau ada, kan berarti yang menilai ini rakyat sebagai yang menggaji mereka, ya nggak sih? Atau kalau semua ada penilaian lain dari pihak lain gitu, apakah ada apa yang kita bisa lihat ya? Yang kita bisa lihat penilaiannya itu kayak apa sih gitu? Si A si B-nya kayak apa? Rakyat sebagai
yang menggaji mereka supaya melihat nih KPI mereka ini bagaimana dinilai per bulannya. Ya, kita sebagai rakyat bisa lihat nggak? Ini si A nilainya sekian di bulan ini, makanya tunjangan sekian diberikan. Ini si B di bulan ini KPI segini, maka tunjangan diberikan sekian. Dan nilai-nilai ini kita bisa lihat secara publik ya. Kita sebagai masyarakat, sebagai penggaji ya, penggaji nggak tuh? Kita bisa melihat apakah sesuai nih ya, apakah KPI yang diberikan ini sesuai nih, apakah indikator ini sesuai nggak nih, gitu kan? Apakah ada gitu? Atau gimana nih? Buat teman-teman yang mungkin sudah lebih tahu, boleh dong ya kasih pendapat. Ada nggak sih perihal KPI itu gitu? Ya kita sebagai rakyat juga monggo gitu kalau seumpama tunjangan-tunjangan itu diberikan, tapi harus ada penilaiannya dari rakyat juga gitu ya. Oh ini si A ya kinerjanya di bulan ini untuk bagian ini kan bagus kan, kayak gitu enak nih ya, rakyat nggak akan lagi bertanya-tanya seperti ini tuh sampai dibilang apa sih kerja kalian gitu. Tapi kalau sudah ada KPI yang dinilai sama rakyat sendiri, ya rakyat akan tahu oh iya ini kerjaannya, nggak perlu ditanya lagi ya kan.